hanya Berhenti di situ. berhenti di sebuah servis saja seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan berbincang-bincang kaitannya dengan entrepreneur, jiwa wirausaha, dan kali ini Omah Nusantara kedatangan satu bisnis tangguh cukup muda belia. Beliaunya kan tapi sudah merambah ke dunia bisnis yang omsetnya miliaran. Kita akan berbincang-bincang banyak kaitannya dengan ilmu tentang kewirausahaan dengan tokoh yang hadir di studio Omah Nusantara kali ini. Oke, kita sambut Mas Adib. Nama lengkapnya siapa, Mas Adib? Nama saya lengkapnya Ahmad Adib Setiawan. Ahmad Adib Setiawan. Ini beliau dari latar belakang yang unik, menurut saya unik. Nanti kita bincang lebih banyak lagi dengan beliau. Kemudian apa yang dapat diberikan oleh Kang Adib ya? Manggilnya Kang aja ya? Ya, biar latar lebih belakangnya lebih nyaman, lebih ya, enak. lebih enak. Latar belakangnya santri, jadi enak kita ngomong-ngomong Kang Adib. Kang Adib, coba ceritakan. Tapi sebelum cerita dengan saya, kami tim Omah Nusantara mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan dan mau bagi ilmu lah nanti, bagi ilmu, terus kemudian bercerita tentang perjuangan bagaimana merintis satu usaha yang menurut pengamatan dari Omah Nusantara ini omsetnya sampai miliaran. Dan ini saya dari tim Omah Nusantara mengucapkan terima kasih. Oke Mas Adib, langsung kepada bincang-bincang kita sambil ngopi nyantai. Terus terang ini disponsori oleh Omah Mbako Nusantara. Omah Mbako Nusantara. Istimewa sekali. Kemudian nanti kita sambil ngopi. Sayang narasumber ini tidak merokok sekarang. Oke, Mas Adib, monggo sampean bisa ceritakan latar belakang kemudian perjalanan panjenengan merintis bisnis yang sekarang sudah di mana-mana. Monggo terserah panjenengan mau bicara dari mana. Yang jelas kami bersama sahabat-sahabat Omah Nusantara yang menyaksikan video
terinspirasi. Monggo Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan undangan dari Pak Kholison sebagai pemilik dari Rumah Nusantara. Nusantara Ini sebenarnya belum pantas ini saya untuk ngisi hal-hal yang seperti ini, belum pantas nih. Langsung saja, saya itu sebenarnya dulu basicnya pesantren. Oh ya, mondok di pesantren Salaf ya? Pondok Salaf, alhamdulillah Iya, pondok iya. Salaf, dan belajar tentang ilmu kitab kuning dan lain-lain seperti Kalau itu. boleh tahu pondoknya di mana? Saya di Ploso Kediri. Ploso, Al-Falah. Al-Falah Ploso. Karena Salaf ya. Salaf. Berapa tahun? Kalau saya kurang lebih sekitar 8 tahunan di sana. 8 tahun. Terus setelah saya mondok di sana, terus saya diberitahu bagaimana caranya menjalani kehidupan ini, karena di pesantren itu sungguh sangat-sangat menarik sekali, karena aspek kehidupan di pesantren itu lebih cenderung sama seperti apa Di masyarakat. seperti itu. Interaksi dengan segala macam manusia. Ya, seperti itu. Nah, terus dengan demikian saya berusaha untuk mencari solusi lah ya dalam hal Menyelam sambil minum air. Minum air ya. Seperti itu. Gambarannya di pesantren lah kita bisa menggambarkan bahwa dunia apalagi di Al-Falah Ploso itu kan hampir semua dari Sabang sampai Merauke ada di sana ya. Ada bahkan dari Malaysia, dari Singapura. Oh iya. Ada di sana. Terus secara pendidikan formal, kalau di Ploso mungkin kan ansih di pesantren Salam, kemudian mendalami kitab kuning. Bahkan kalau di dunia bisnis jauh lah. Jauh. Ada Ya. malah cenderung pada sifat-sifat tasawuf. Nah ini yang menarik dari sisi latar belakang akademis panjenengan dari disiplin di pesantren, agama, kemudian tiba-tiba setelah di dunia luar kok bisa bisnis yang tentunya sangat menarik ini dikaji. Kalau boleh tahu panjenengan latar belakang pendidikan formalnya itu sampai tingkat apa? Alhamdulillah saya formalnya cuma SMP. SLTP ya? SLTP. Di SMP ya. apa di MTS kan ada dua SLTP? Oh, Ya, MTS. MTS. Ya. Oh, di MTS. Ya, yang setara dengan SMP. SMP, di SLTP di MTS. Ini yang di cuma SLTP. Setelah itu tidak di jenjang berikutnya tidak? Kami hanya mendalami dunia pendidikan pesantren saja. Pesantren. Jadi Ya. tahapannya itu di dunia pesantren ya? Iya. Sanawiyah diniyah, aliyah diniyah, kemudian sampai mat ali dah. Kebetulan waktu itu saya belum sampai mat ali. Iya. Oke, Kang Hatip, dari pesantren kemudian panjenengan tentunya boyong pulang. Ya. Dan ini pemirsa Nusantara pengen tahu Oke. keresahan yang biasanya orang-orang pulang dari pesantren itu kan kerepotan ketika ingin beradaptasi, apalagi berbicara tentang pekerjaan. Nah, ya ini yang menarik. Ini yang mungkin Menarik, dapat ya. dikaji itu. Monggo cerita. Mungkin ini sebagai motivasi teman-teman Yang backgroundnya sama. yang sama gitu ya. Iya. Yang yang mungkin yang hanya mengenyam pendidikan pesantren. Iya. Itu saya rasa jangan pesimis kalau kita mondok itu nanti di rumah bekerja atau punya kegiatan seperti apa, itu jangan pesimis. Nah, untuk yang saya alami sendiri itu, saya terus terang ini sepulang dari pesantren, ini saya
dalam kondisi yang bingung Pak Yai. Ya. Itu merupakan hal yang Wajar lah. wajar, merupakan hal Psikologis yang ya, psikologis. biasa yang terjadi Iya, di iya. lingkup kita. Teman-teman jenengan mungkin juga mengalami itu, Iya. orang juga mengalami itu ya. Nah, di situ saya sepulang dari pesantren bingung mau bekerja, nggak punya keahlian, Iya. mau Mau ngulang ngaji, ngulang bukan ngaji, anak kiai. bukan anak kiai. Gitu. Ini Kang Hatip, sebelum jenengan melanjutkan, Iya. ini jenengan ceritakan aja latar belakang lingkungan keluarga, kemudian lingkungan anak dulu. Oh Jadi asal jenengan kemudian biar pemirsa bisa memahami oh situasinya dari keluarga. Kalau saya sendiri, alhamdulillah keluarga dari petani, dan dulu bapak sempat bisnis di usaha batik. Terus setelah itu bapak Oleh lab kan berapa itu? kurang lebih tahun 90-an. Oleh menjelang itu ya, Krismon itu ya, Ya. 9798 Ya. Oke. Batik memang itu. Terus kemudian bapak ada sedikit tanah bertani. Nah, terus setelah itu saya ikut bapak. Petani al kadarnya. Ya. Tapi sebelumnya itu ada hal yang menarik lagi, Pak Yai. Sebelumnya itu saya pulang dari pondok itu dalam kondisi bingung. Bingung itu dalam arti ya adanya makan tidur seperti itu, Pak Yai. Proses Iya. transisi ya. Ya, transisi dalam Iya. kondisi pulang dari pesantren itu kan sementara kami tidak punya tidak punya basic kiai, Iya. tidak punya basic kiai, tidak punya latar belakang seorang kiai, jadi akhirnya bingung. Nah, setelah itu secara diam-diam bapak itu dulu mendaftarkan saya sebagai TKI. Pulang dari pondok itu. Pulang dari pondok itu. Biar yang luar biasa. Iya, itu makanya orang tua itu sangat ini ya. Nah, setelah saya didaftarkan sebagai TKI, diam-diam 2 minggu berikutnya saya langsung berangkat, Pak Yai. Langsung Proses pendaftarannya tidak dikasih tahu. 2 2 minggu baru dikasih tahu. ya, langsung berangkat. Nah, ini yang menarik, jadi di sana saya Awalnya langsung menerima apa pernah secara psikologis sempat menolak? saya menolak karena saya pikir mosok seorang santri bekerja di luar negeri yang Tidak paham mau apa dan iya, saya bingung, masih bingung di sana sebagai apa itu bingung. Nah, kemudian saya diterima di salah satu perusahaan restoran. Jadi mau awalnya menolak. Iya, jadi gini Pak Yi, ketika saya ditawari sebuah pekerjaan di luar negeri itu saya ditawari di sana ada sebuah musola yang mati. Oh, jadi sisi Kita santrinya itu iya. muncul Iya. tertarik karena ada tawaran itu ya, aspek musola itu ya. Iya, ya entah ini jebakan atau iya. Yang penting berangkat dari rumah itu mindsetnya di sana Saya sudah ngaji gitu karena pulang dari pesantren. Iya. Nah, bahkan ketika saya sebelum berangkat saya mempersiapkan ya kitab-kitab kecil seperti Safina Yo, dan pegangan lain-lain untuk bekal di luar di negeri sana. ya. Iya, karena di sana ada musola Musola. mati ya, seperti itu. Kerja plus dipasrahin musola sehingga tertarik yang awalnya Iya. menolak ya. Iya. Oke. Nah, Itu ayah atau agennya yang ngasih itu? agennya. 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 Terus Agennya. lanjut.
Setelah saya melanjutkan perjalanan, akhirnya saya sampai di luar negeri itu. Nah, kebetulan kami di sana sebagai ini, sebenarnya saya agak rada nangis ini, Pak. Tidak sesuai dengan ekspektasi Iya, gambaran dari rumah. tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gini Kang Adi, biar sahabat Rumah Nusantara lebih bisa membayangkan dari cerita jenengan itu, jenengan pulang dari pesantren tahun berapa? Saya pulang dari pesantren itu tahun 2004. 2004. Terus kemudian ditawari atau didaftarkan oleh orang tua ke TKI tahun berapa itu? Itu sekitar 2004 2004 itu ya. 2004. Setelah pulang dari pesantren, Iya. ya, terlalu lama tadi. Ya, beberapa bulan di rumah baru Oke. Setelah sampai ke Malaysia ya? Malaysia. Sampai ke Malaysia, terus ceritanya bagaimana? Nah, setelah saya sampai di Malaysia, ternyata di sana jangankan ada musola mati, azan saja itu tidak terdengar. Mau sholat aja susah. Mau sholat saja itu Masya Allah. jaraknya, ada masjid di sana itu, kebetulan kami kan di Sarawak ya. Saya di Sarawak, di sana di Malaysia bagian Kalimantan sana. Ada masjid India, ada salah satu masjidnya masjid India di sana. Nah, untuk sholat Jumat saja itu menempuh jarak itu sekitar 3 kilo, Pak ya. 3 kilo. Dari tempat-tempat. Nah, setelah saya di sana bekerja kebetulan di sebuah restoran. Ya. Sebuah restoran, dan yang membuat saya merasa berontak, ternyata di sana saya sebagai asisten koki, Ya, chef. chef ya, asisten chef, terus masaknya itu babi, Masya Allah, ya. seperti itu. Kontras Sekali. basic santrinya. Iya. Ya. Yang tadinya Oh. di sana digambarkan ada sebuah Musola. musola yang mati, sementara kita sudah Iya. mempersiapkan ya Segala sekitar sesuatu. kecil-kecilan lah ya. Karena panggilan santri tadi. Ya, santri. Setelah sampai sana ternyata bertolak belakang 180 derajat. Seperti itu. Terus secara psikologi jelas John ya. Sangat down. Bagaimana cara Anda bertahan? Ya, Kalau orang yang tidak punya iman bunuh diri lah. Cara Anda bertahan gimana? saya kebetulan di situ ya kembali ke latar belakang sebagai santri. Saya berharap pada Allah tentunya. Saya berdoa, dan kemudian dalam doa saya itu seperti ini, Pak Yai. Ya Allah, kalau ini sebuah jalan yang baik buat saya, tolong berilah jalan yang terbaik buat saya, meskipun itu menyakitkan buat saya. Serah ya. Pasrah lillahi ta'ala. Terus tingkat tinggi gitu ya. Terus tidak syariat lagi. Iya. Nah, setelah saya berdoa itu, tiap pagi habis sholat subuh itu saya berangkat Berangkat kerja, pulang sore. Pulang sore jam 3. Jadi tidak pernah bisa melaksanakan sholat zuhur. Tantangannya luar Di biasa. situ saya berontak dari habis subuh sampai jam 3. Dengan mampu menjalani berapa bulan? Saya Sampai doa terjawab lah tadi kan. 1,5 bulan. Oh, 1,5 bulan. 1,5 bulan. Udah pasrah ya. Pasrah. Jauh dari rumah, bekal juga bayangannya dapat uang. Iya. Ternyata yang dihadapi realitanya itu memang dapat uang sih, kerja ya. Iya. Tapi kan sudah kontrak terus 1 bulan kan. Terus tiba-tiba kok bisa lepas dari itu? Ya itu, saya tadi kan berdoa supaya saya punya jalan yang terbaik. Bagaimana saya mohon kepada Allah punya. Nah, di situ Allah memberi jawaban. Saya melalui manajernya perusahaan tersebut bahwa saya divonis punya penyakit hepatitis. Sakit Sakit
sababiannya sakit sehingga kemudian saya dipulangkan. diperbolehkan, padahal itu TKI itu kan kontrak ya, Kontrak 2 tahun. kerja, 2 tahun ya. Akhirnya bisa pulang tanpa ada konsekuensi ya. Iya. Oke. Nah, dalam hal itu saya pulang tidak langsung ke rumah. Saya ke pondok dulu. Saya Pondok ke Pelosok dulu. Jawa Timur. Iya. Oh. Jadi sepulang dari Malaysia itu saya langsung ke pondok sowan ke Kiainya. Kiainya. Kiai dengan Tuan Kiai menceritakan segala Iya, sesuatunya itu. seperti itu. Iya. Gini, ini fase pertama ya. Iya, Artinya fase pertama. fase di pesantren, kemudian pulang, Iya. bingung mau apa, Nani juga tidak bisa, terus kemudian sampai didaftarkan oleh orang tua. Ini fase pertama, belum sampai kepada kesuksesan. Kalau menurut saya ini sukses, meskipun dengan punya gambaran belum sukses. Wah, Sukses. Nah ini setelah pulang pondok baru ke rumah ya. J. Ya. Setelah dari terus Malaysia pondok baru pulang. terus kemudian kita akan fase kedua nanti sebelum Iya. belum sukses ini fase kedua. Moga diminum Oh, dulu J. kopinya. Wah, ini Kelana. kopi apa ini namanya? Di Umang Nusantara. Umah Nusantara. Umang Nusantara. Tembakau Nusantara. Tembakau Nusantara. Sedia tembakau Tingwe. Tingwe. Wah, istimewa. Ini pasti Iya. dari petani langsung Iya. ya. Tadi yang belum digambarkan Kang Adib, panjenengan itu kan dari latar belakang orang desa J. sampai dan sekarang wong desa waninan Ya, punya slogan slogan Konter Kampung Konter Kampung tapi tapi waninan. waninan. Nah, ini kan J. mestinya gambaran biar sahabat Umah Nusantara juga tahu gambarannya bahwa panjenengan itu backgroundnya dari masyarakat. Saya pernah ke sana sih, J. tahu kondisinya kayak apa, namanya Kecamatan Bawang lah, J. jauh dari Keramaian. Kan mungkin bisa gambarkan demografinya di bawah masyarakatnya kayak Kalau di bawah sendiri cenderung kesehariannya iya petani ya. petani. Petani. Bahkan jangkauan internet waktu itu jenengan juga masih minim ya. Masih sangat Tahun minim. 2004 itu kan 2004 itu masih belum minim. ada tower yang orang itu belum ada ya. J. Masih Belum minim ada. sekali ya. J. Belum ada. Terus mayoritas petani, terus kemudian latar belakang pendidikan formalnya kamu kalau mau sekolah juga masih jauh ya. Masih jauh. Masih jauh. Ya. Sekarang cerita ke fase kedua setelah dari Malaysia. Ya. Setelah dari Malaysia. Terus apa yang dengan lakukan? Orang tua juga mungkin shock setelah dengan Ini itu pasti ya. ya, terus kemudian jenengan kok bisa bangkit itu terus ceritakan semua aja. J. Jadi setelah saya pulang dari Malaysia, terus beberapa bulan berikutnya untuk menyembuhkan penyakit yang saya derita, hepatitis gitu ya. Iya. konsentrasi pengobatan ya. Ya, konsentrasi pengobatan. Setelah saya dinyatakan sembuh, baru saya mencari solusi bagaimana caranya bisa mencari pekerjaan dan menciptakan pekerjaan. Tapi orientasinya awalnya juga mencari kerjaan dulu ya. Awalnya mencari pekerjaan awalnya. Tapi yang jelas dulu ketika di pesantren karena
wejangan atau daun-daun dari kiai saya itu Masih melekat ya. masih melekat. Jadi Motivasinya salah satunya seperti ini. Ketika kamu sudah di rumah, jadilah orang yang bermanfaat untuk lingkungan. Nah, seperti itu. Khairun nas anfa'uhum Nah, linnas. seperti itu. Ya, oke. Nah, setelah saya pulang, saya memberanikan diri untuk apa namanya, kursus, Pak Yai. Kursus. Nggih, Kursus apa itu? kursus teknisi handphone. Kursus servis handphone itu. Ya, Tahun 2004 handphone betul belum kemarin. belum begitu. Ya, Pulang pondok cuman 1,5 bulan dari Malaysia. Nggih. Kemudian punya gagasan untuk belajar servis. Yang melatar belakangi pemikiran itu apa itu ya? Ya, karena saya berpikir handphone itu sebuah teknologi yang tidak ada habisnya. Seperti itu. Visinya luar biasa nih. Iya. Nah, ini yang menarik ini. Santri kolot, salah. Secara akademis juga cuman SLTP, tapi punya visi. Terus gimana? Nah, setelah saya belajar di sana mempelajari apa namanya tentang hardware, software. Di kampung jenengan kecamatan ada itu? Tidak ada. Tidak ada. Saya Belajarnya kemana ini? ke Semarang. Oh, ke Semarang. Semarang. Oh, Nggih. iya. Mondok lagi nih ya. Mondok ini. Mondok tahap yang kedua. Tahap kedua ya. Kalau dulu mondoknya itu mondok apa? Tafakuh fiddin. Ya. Belajar ilmu agama ya. Iya. Kalau ini kalau dikatakan kalau di pesantren itu kan kehidupannya salah ya. Iya, iya. Itu apa namanya? Pendidikan yang Ya pokoknya apa adanya. Ukuran akhirat. Akhirat ya. Terus yang kedua ini mondok apa? Untuk ukuran dunia seperti itu. Untuk pokoknya urusannya Iya. pokoknya penting. Iya. Penting sekali. Ya, ya. Terus. Berapa bulan atau berapa tahun? Alhamdulillah saya belajar di sana sampai selesai itu 6 bulan. 6 bulan. Setelah saya 6 bulan kebetulan saya dikasih apa amanat untuk magang. Oh, magang. Ya, ya. Setelah 6 bulan selesai baru untuk apa mematangkan. Sudah digaji belum itu ketika magang? Belum digaji. Oh iya, iya. Magang itu selama setahun setengah. Tahun setengah, jadi total 2 tahun lebih gitu ya. Iya. Ya kurang. Semarang juga magangnya. Di Semarang pernah, terus di Limpung dulu. Di Limpung. Kabupaten Batang Batang yang lebih dekat dengan kota Batang ya. Limpung. Di Limpung di sana setahun setengah. Seperti itu. Oh ya, terus kemudian setelah ini proses pulang ke rumah sudah membawa bekal ilmu handphone ini kan. Tahun 2004-2005 itu ya? Iya, Ya, sampai magang. 2006-an. 2006 ya? Iya, sampai 2006. Itu kelihatannya juga belum banyak sih handphone. Belum Belum banyak. banyak, Waktu ya. itu masih apa ya? Yang model besar-besar ya? Jadi kalau boleh dikatakan Belum smartphone ya? Belum smartphone. jauh masih jauh. ya. Oke. Setelah pulang kemudian terus Setelah pulang saya kursus terus itu tadi apa magang. Setelah 2 tahun berikutnya saya berusaha buka toko sendiri. buka toko yang orientasinya kepada servis ya? Iya. Servis handphone. Iya, servis handphone. Tahun berapa mulai itu? Kurang lebih tahun 2007. 2007. Terus gambaran masyarakat sekitar, apakah sudah banyak yang pegang handphone waktu itu? 2007. Di Bawang, kalau gambarannya di Kecamatan Bawang itu saya masih Minim ya. membayangkan itu minim. Karena mau ke Batang aja saya pakai mobil itu pernah saya coba itu sekitar 1 1 jam. jam. Ada nggak macet itu Nggih. dengan kecepatan 60 km per jam atau 50 km per jam itu 1 jam itu dari titik kota Batang. Nggih. Jadi menggambarkan 2006 itu Ya masih sangat Pak ya. sangat minim ya. Sangat minim. Tapi Ya, bahkan dengan spekulasi tetap membuat satu counter ya. iya,
Bahkan saya di sana sempat dibully oleh teman-teman. Seperti itu. Karena handphone itu tidak merupakan hal yang apa ya, lazim waktu itu. Ya, di desa ya. Di desa. Iya. Seperti itu. Apalagi dengan tidak meyakinkan. Dari pesantren, iya, terus kemudian tiba-tiba beralih ke IT, teknisi IT yang itu harusnya kerjaannya orang-orang insinyur itu, insinyur elektronik itu. Oh itu, berangkat dari situlah awal. Saya tidak akan lihat sekarangnya punya berapa konter, berapa miliar omsetnya. Itu kami dan sahabat Umat Nusantara, pemirsa ini tertarik dari sininya prosesnya ini. Oke. Setelah itu kemudian mendirikan, modalnya berapa modalnya? Alhamdulillah dulu ketika saya awal buka itu diberi modal sama orang tua itu 4,5 juta. 4,5 juta ya waktu itu. Ya. 4,5 juta itu bukan nominal besar kalau dibandingkan yang sekarang. Ya. Sangat minim. Dan dimulai dari mana? Dimulai dengan uang 4,5 juta itu. Itu yang 1,5 juta itu untuk kontrak tempat, terus beli etalasenya masih tradisional sekali Pak, masih kayu. pakai kayu, enggak aluminium itu ya? Enggak, masih kayu, kaca, ya? Iya. Bahkan kayunya saja saya nebang di pekarangan rumah. Ngerjakan tukang gitu ya? Iya. Oh, kalau masih ada datanya itu buat asik itu. Betul ya. Terus setelah saya kontrak, renovasi dan lain-lain itu sisa uang cuma 350.000. Sisa uang siap action 350. Masih ngantongi uang 350. Terus yang pertama jenengan suguhkan itu konter kosong atau jual apa itu? Pertama 350.000 itu saya belikan perdana dan kartu perdana itu ya? Ya, perdana dan pulsa waktu itu. Pulsa. Ya. Nah, terus untuk yang di depan pulsa dan perdana itu, kalau yang di belakang saya karena latar belakangnya sebagai teknisi, saya di belakang sambil melayani teknisi. Ya. Ini yang menarik ini Pak, yang menarik ini. Jadi setelah saya kursus itu saya memberanikan diri untuk membuka toko dengan ketentuan toko yang di situ sifatnya latar belakang yang berbeda seperti itu. Nah, saya memberanikan diri sowan ke kiai. Oh, seperti itu. Apapun tetap larinya ke. Iya, tetap larinya ke kiai. Seperti itu. Apapun tetap larinya ke. Iya, tetap larinya ke kiai. Apa yang diminta? Atau konsultasi apa ini? Kebetulan waktu itu saya sowan ke Yai Munif. Yai Munif Ploso ya. Nah, di sana saya matur bahwa Yai, saya mau mendirikan sebuah usaha servis handphone. Seperti itu. Nah, terus setelah itu saya diberi wejangan. Masa kok hanya sebuah teknisi saja, yang lain apa tidak? Saya dalam hati terbuka. Itu artinya bahwa kiai saya itu mendorong untuk jangan hanya berhenti di situ, berhenti di sebuah servis saja, seperti itu. Dengan segala kemampuan kami,
350.000 itu untuk diputar, dan hasil dari teknisi itu ditabung perlahan-lahan akhirnya bisa membeli sebuah handphone second. Oh, handphone second. Ya, dari seperti teknisi, kemudian hasilnya tabung pendidikan handphone second, dan mulai berani jualan handphone ya. Nah, Meskipun itu. second. Iya. Itu motivasi dari kiai Iya, ya, orang iya. tua yang motivasi itu menambah keberanian ya. Biasanya memang latar belakangnya kayak gitu. Iya. Santri itu makanya. Oke, setelah berani itu terus susah payahnya. Iya. Susah payahnya ketika teknisi kemudian dengan punya keahlian yang dikatakan tidak lazim lah bagi orang santri gitu ya. Jenengan sampai dapat nama itu, proses yang jenengan alami itu kayak apa? Wah, ya kalau masalah seperti yang saya alami itu ya sangat apa ya, sangat susah ya. Artinya di belakang saya itu saya sebagai santri, terus saya bergelut di dunia modern ya. Itu berawal dari apa namanya, modal jatuh bangun tadi tanpa backup oleh modal yang besar. besar. Dan saya juga dalam hal itu gimana ya, saya agak merintih nih karena teringat masa lalu. Tahun 2007 2008 ya. 2007 2008 Iya. saya mengungkap itu. Nah itu lebih apa ya, lebih cenderung saya itu ya di dunia second-hand terutama. Konvensional juga ya. Konvensional. Umpamanya kayak ada orang yang mau nyervis handphone sampai jemput bola dan sebagainya. Oh iya, itu seperti itu juga saya alami itu. Jemput Bola saya dulu ketika awal pertama buka kan kita belum dikenal dan kita memberikan pelayanan yang lain dari yang lain waktu itu. Servis itu saya sempat jemput bola. Ketika saya waktu itu pasang pamflet, siapa yang mau servis handphone, jangan ke toko saja bisa, kami jemput bola. Kan metode pasang pamflet ya? Iya, di waktu pohon-pohon itu ya? Iya, waktu itu kan masih belum familiar tentang handphone ya? handphonenya. Iya. Dunia internet waktu itu masih minim sekali. Gini sekarang, proses dari pendirian dengan modal 4,5 juta dan sisanya cuma 350 sampai jenengan punya toko sendiri yang representatif itu berapa tahun? Itu kurang lebih sekitar 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. Allah memberi jalan itu kadang butuh satu pelajaran yang tidak 2 tahun. Harus biar mentalnya terbangun dulu juga ya. Setelah 2 tahun jenengan berangkat dari handphone bekas, kemudian sekarang kan sudah brand-brand handphone kan sudah masuk semua. Sudah masuk semua. Kemudian hari ini sudah punya sekian konten. Oke, dari handphone bekas yang masih tanda kutip, terus waktu era BlackBerry ada BBM, main juga deh. Alhamdulillah saya main juga. Kebetulan saya dulu sebagai salah satu pemasok BlackBerry. Terus untuk mempelajari teknisi jenengan sudah autodidak, belajar sendiri. Enggak, tadi saya Sudah ketika privat itu privat tadi. itu sudah main BlackBerry juga. Belum. Waktu itu belum ada BlackBerry. Belum ada BlackBerry kan? Nggih. Terus kemudian kok bisa mahir BlackBerry itu dari mana? Karena saya sudah punya nama, punya jaringan di teman-teman teknisi itu tadi. Oh iya. Seperti itu akhirnya saling tukar informasi. Ini dapat dari mana. Dan kebetulan saya ada salah satu teman yang ada di luar Jawa sana.
menawarkan sebuah produk yang namanya BlackBerry, kemudian dengan pelajari sendiri. Jadi tetap inovasi terus ya. Terus, inovasi terus belajar. Seperti itu. Ada yang sekarang ini ketika proses demikian ini, kemudian orang kan akan bertanya-tanya ini. Jadi kan sekarang omsetnya miliaran. Berangkat dari 3 juta, dari 4 juta setengah, bisa 350, kemudian proses. Kalau di logika kan ada modal, dapat modal kemudian sampai punya counter yang representatif. Sama, kita melihat itu prosesnya bagaimana ini? Ya berawal dari keseriusan kita terutama Pak Yudi. Keseriusan kita untuk kunci ya itu ya. Serius, fokus ya. Fokus ya. Keseriusan kita untuk mengembangkan sebuah usaha itu sebagai usaha yang serius. Itu saya alhamdulillah setelah berjalannya waktu, terus saya bisa mengumpulkan uang dan alhamdulillah dilirik salah satu modal ya, datang sendiri ya, modal sendiri, dengan punya konsep, mereka punya uang, nah seperti itu. Oh iya. Nah, setelah itu barulah brand-brand itu datang ke saya. Oh, brand itu, brand handphone ya, brand handphone yang sudah mulai smartphone ya. Sebelum smartphone. Sebelumnya kayak seperti HP Nokia itu kan waktu itu kan BlackBerry belum smartphone ya, itu ya. Itu datang sendiri. Oh iya. Datang ke saya menawarkan ini kita kerjasama, nanti konsepnya seperti ini, pembagian keuntungan seperti ini. Itu datang sendiri setelah saya membangun sebuah toko. Oke. Ini fase yang kedua. Fase yang pertama sudah, fase yang kedua ini sudah sampai punya counter, meskipun belum smartphone waktu itu. Belum. Jadi sebelum smartphone sudah punya counter ya, Sudah. yang representatif ya. Iya. Bawang itu mungkin dengan yang paling besar waktu itu. Enggak juga. Ada pesaingnya juga. Ada salah satu teman gitu. Ya. Oh, itu malah lebih besar. Lebih besar ya. Lebih besar. Ini nanti menarik karena sekarang beliau sebagai kompetitor di daerah sekitar Batang yang sebelah. Jadi jenengan sudah dipercaya oleh beberapa brand handphone ya? Iya. Waktu itu belum ada smartphone ya? Belum ada. Beberapa brand-brand handphone waktu itu merapat ke jenengan karena jenengan sudah membangun network jaringan sampai terkenal lah daerah Bawang itu, dari servis, kemudian punya counter, kemudian sampai bikin kios jual beli handphone lah karena brand datang. Terus ini kan biasanya yang menjadi momok oleh orang-orang itu kan permodalan. Jadi permodalan ini menurut orang-orang mungkin menjadi momok kalau nggak ada modalnya. Apa yang dia lakukan? Padahal dengan sendiri kan membangun dari proses 2 tahun ini kan ya, kalau mengumpulkan uang sampai ratusan juta kan juga. Coba ya. Yang berawal dari saya nabung itu tadi, nabung dari 1.000-2.000 sampai jutaan itu, terus kebetulan ya ada pemodal yang berani menginvestasikan ya. Karena di situ saya sudah menunjukkan bahwa eksistensinya. Ini toko sudah bonafit. Kalau boleh dikatakan seperti itu. Iya. Ini toko sudah bisa diajak untuk berkembang. Seperti itu. Ada orang yang sudah melihat gitu ya? Ada. Ya ini tentunya butuh track record ya. Ya, seperti sehingga itu. Orang percaya, dia mesti memantau tidak sehari 2 hari ya. Iya, pastinya seperti itu. Dan tentunya kita membangun jaringan dan juga membangun kepercayaan yang paling penting. Jadi orang pemodal itu tidak pernah melihat latar belakang akademis ya.
Tidak pernah, tidak pernah, Ini yang memang terjadi pada jenengan kan tidak melihat latar belakang akademis, tidak pernah. apakah dia itu anak kampus atau apa, Iya, tapi tidak pernah. realita, Iya. fakta kerjanya itu yang penting. Iya, seperti ini, itu. ini pelajaran yang dapat diambil nih, pemirsa sahabat Nusantara, bahwa kepercayaan itu bukan hanya latar belakang akademis, tapi etos kerja yang tinggi. Iya, Oke. benar. Setelah punya kios, kemudian berdatangan dengan kembangkan satu toko itu, satu counter ya, kalau Ya, istilah satu handphone itu counter. satu counter itu jenengan mengelola itu berapa tahun sampai sekarang berkembang lebih dari 3-4 rumah. Kalau mengelola dari yang tradisional ke modern ya, saya sebut yang dulu tradisional karena Konvensional biasa, ya tradisional biasa, gitu ya. karena saya sebut tradisional karena di situ masih belum terkonsep modern. Oh, Oke. apa adanya. Apa adanya. Jadi ketika usaha doir sudah diciptakan sampai demikian itu, kemudian usaha batin sudah disampaikan. Apalagi ya? Ini ada satu yang menarik lagi, Pak I. Karena basic saya itu pesantren, karena dulunya juga kebiasaan saya sebagai seorang santri. Alhamdulillah tanpa saya suruh, teman-teman saya atau mitra-mitra saya, kalau boleh dikatakan kasarnya karyawan saya, yang cewek-cewek itu masuk jilbaban dengan sendirinya, berhijab dengan sendirinya, seperti itu. Jadi otomatis ya? otomatis ya nggak tahu itu karena faktor batinnya atau apa, saya nggak tahu itu. Kayak mainstream nyambung. Seperti itu. Ini yang aneh nih pemirsa. Jadi saya merokok karena saya sebetulnya adaptasi dengan narasumber saya yang dari dunia pesantren salah. Tidak tahunya ini tidak merokok. Tidak merokok. Akhirnya saya tetap merokok. Dulu saya sempat merokok seperti itu karena ada beberapa faktor yang tidak boleh merokok. Pernah Akhirnya hepatitis ya ketika di Malaysia. iya, juga. seperti itu. Akhirnya tidak merokok. Tidak merokok seperti itu. Oke. Oke. Kalau merokok ya santai aja karena Enak. obrolan. Tapi tenang, inspiratif. tenang Mbak In. Saya sudah terbiasa kok, sudah terbiasa. Tidak mengganggu ya. Enggak ada. Memang ini bagian dari Terbiasa. seninya. Oke. Jadi lebih inspiratif kan. Oke. Karena saya sendiri juga basicnya pelukis. Oh, oke. Makanya untuk inspirasi Oke. teman saya kan juga. Ini terlepas Oke. dari diskusi kita. Oke. Oke, Kang Adi, terima kasih informasi dan ilmunya, sharing, semoga bermanfaat dan Amin. ini bagian dari upaya umat Nusantara untuk memberi satu pelajaran atau interpel. Kita bukan ngajari tidak, tapi sharing pengalaman, kemudian sharing ilmu Dan saya di sini tidak merasa apa ya, mempelajari. Nah, ini hanya sharing apa ya, aja. aja sharing saja. Jadi channel kami memang konten di santai aja. Channel Rumah Nusantara ini memang lebih enjoy, tapi yang jelas harapan kami dengan bincang-bincang kita ini meskipun santai seadanya akan bisa menginspirasi, terutama dengan latar belakang yang Adi dari pesantren salaf, pendidikan formal agak minim, tapi kompetisinya ini yang menarik karena di dunia handphone, smartphone, dan kalian bisa saksikanlah video-videonya nanti kita ada bagaimana counternya, kemudian apa itu ceritakan semuanya, tapi tidak lepas bahwa semuanya itu kesungguhan, kepercayaan karena memang dibangun dengan satu motivasi dan kejujuran tentunya, dan akhirnya sekarang bisa tidak sekedar profit oriented akan tapi juga bisa social oriented, di mana beliaunya orientasinya adalah bisa membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, dan tentunya ini yang akan kita ambil manfaat. Setelah itu terima kasih terutama kepada narasumber, di mana cuma kita suguhi kopi saja. Oh, ini Tapi sangat istimewa. ilmunya puas semua. Sangat Dan istimewa, semoga kopinya lain istimewa. waktu kita bisa ketemu lagi Oke, dengan segmen. Kita tunggu nanti konter-konter mana saja yang akan berdiri, dan ini menjadi satu
Sampai jumpa. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.